G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Halo adik-adik, mari beribadah. Tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri. Ayo kita siap-siap, mari ibadah. Mari lipat tangan, mari tutup mata. Kita beribadah. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Hari ini kami boleh kembali beribadah. Tuhan Yesus, tolong berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segala puji, hormat juga syukur. Adik-adik, kita mau bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik. Kasih-Nya tak berkesudahan. Iya, betul. Dan mulia. Kita bisa selamat karena kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita semua. Mari dengan semangat, dengan bersukacita kita bersama mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Sambil memperagakannya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus.
ada lihat loh tangannya Kak Jenis itu kena plester. Oh, ini ya Kak Mary ya. Kena apa sih ini? Ini kemarin Kak Jenis tuh lagi masak, terus tak sengaja jaringnya tuh tergores pisau, jadi luka nih, jadi sakit nih di plester. Jarinya Kak Jenis kena gores pisau aja udah sakit ya. Kak Mary jadi ingat sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tangannya dipaku loh sama paku besar. Dipaku? Iya, lambungnya ditombak. Ditombak? Kepalanya dikasih mahkota duri. Mahkota duri? Iya, Tuhan Yesus dipukul. Tuhan Yesus menderita sekali, sakit sekali. Kasihan sekali Tuhan Yesus, pasti sangat kesakitan. Iya, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus kita loh dari dosa. Nah, ayo adik-adik, kita sama-sama menyanyikan lagu Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cintanya Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Sekali lagi ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong siapkan hati dan pikiran kami bisa mendengar dan mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang sayang sama papa mamanya? Ya, semuanya pasti sayang. Kalau sayang, pasti dong ada buktinya. Apa buktinya? Ya, kalau mama bilang, cepat kerjakan PR, maka cepat-cepat kita kerjakan. Kalau mama bilang, ayo cepat mandi, cepat-cepat mandi. Lalu mama bilang, tolong jagain adik ya, kita lakukan. Dan mama bilang, jangan main games lagi, maka kita tidak main lagi. Nah, itu adalah bukti kita sayang papa mama. Nah, adik-adik pasti juga sayang sama Tuhan Yesus kan? Ya, kalau sayang sama Tuhan Yesus juga harus ada buktinya. Nah, seperti cerita dalam Alkitab. Ada loh satu orang bernama Yusuf dari Arimatea. Dia sayang sama Tuhan Yesus. Tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Nah, yuk kita dengarkan. Halo adik-adik, perkenalkan, nama saya adalah Yusuf. Saya berasal dari Arimatea. Saya adalah orang yang kaya. Saya adalah anggota majelis besar. Dan saya juga adalah orang yang terkemuka di antara pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Tetapi saya berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Tetapi saya percaya kepada Yesus dan saya mengikut Yesus. Pertama-tama saya mendengar bahwa Yesus akan disalib. Saya sungguh sedih sekali.
Saya ingin Tuhan Yesus tidak disalib, tetapi saya tidak bisa apa-apa. Karena sangat banyak orang yang mau Yesus disalibkan. Dan akhirnya Yesus pun disalib dan mati di kayu salib. Sore itu, setelah Yesus mati di kayu salib, orang-orang sudah pada bubar. Mereka bersiap-siap untuk menyambut hari Sabat atau hari perhentian. Saat malam tiba, saya pun berjalan menemui Pak Pilatus. Dan saya berkata kepada Pak Pilatus, bolehkah saya meminta mayat dari Yesus? Di sana saya melihat ada Nikodemus yang sudah membawa campuran minyak mur dengan gaharu. Itu yang digunakan untuk membubuhi mayat. Pertama-tama Pak Pilatus tidak percaya kalau Yesus sudah mati. Akhirnya dia memanggil pasukannya, kepala pasukannya. Dia bertanya dan memastikan apakah Yesus sudah mati. Setelah kepala pasukannya menjelaskan semuanya, akhirnya Pak Pilatus pun percaya bahwa Yesus sudah mati di kayu salib. Dan dia mengizinkan saya untuk membawakan tubuh Tuhan Yesus. Nah, setelah itu, saya menurunkan tubuh Yesus dan saya balutkan dengan kain lenan yang sudah saya siapkan. Dan setelah itu kami mengurapi dia dengan campuran minyak yang sudah dibawa oleh Nikodemus. Itulah cara kami orang Yahudi untuk membubuhi mayat. Nah, setelah itu, tubuh Yesus kami taruh di dalam kubur yang telah digali di dalam bukit batu. Kuburan ini adalah kuburan yang baru. Kuburan ini saya berikan kepada Tuhan Yesus. Setelah kami menaruh tubuh Yesus di dalam, akhirnya kami menggulingkan batu besar di depan pintu kuburan tersebut. Begitulah kami menguburkan tubuh Yesus. Nah, adik-adik, kita sudah dengarkan cerita tentang Yusuf dari Arimatea. Yusuf sangat sayang sama Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus mau dihukum mati, sebenarnya dia tidak setuju. Tapi dia tidak bisa lawan pemimpin yang banyak yang mau hukum mati Tuhan Yesus. Nah, setelah Tuhan Yesus meninggal, dia melakukan apa yang dia bisa untuk buktikan sayangnya sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita juga harus seperti Yusuf dari Arimatea, mengasihi Tuhan Yesus bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai bukti kita mengasihi Tuhan Yesus? Ya, kita melakukan semua yang Tuhan Yesus suka dan tidak melakukan yang Tuhan Yesus tidak suka. Apa sih yang Tuhan Yesus suka? Nah, iya benar, kita rajin beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya, rajin berdoa, lalu memuji Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus suka. Lalu, apa yang Tuhan tidak suka? Nah, dosa. Tuhan tidak suka kita berbohong. Tuhan juga tidak suka kita menyuntik. Nah, adik-adik, itu yang bisa kita lakukan sebagai bukti kita mengasihi Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita lihat apakah teman-teman juga mengasihi Tuhan Yesus. Lalu apa buktinya? Apakah kamu mengasihi Tuhan Yesus? Pasti dong. Apa yang kamu lakukan sebagai bukti kamu mengasihi Tuhan Yesus? Berdoa. Halo Ainer, Halo. Mama mau bertanya nih sama kamu, apakah kamu sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Pasti dong, sungguh mengasihi. Nah, kalau kamu sungguh mengasihi Tuhan Yesus, coba katakan apa buktinya dan apa yang kamu lakukan. Saya rajin ikut ibadah walaupun online. Saya setiap malam membaca renungan dan Alkitab. Dan saya selalu berdoa sebelum tidur dan sebelum makan.
Selamat malam, Ma. Selamat malam semua. Yuna, apakah Yuna mengasihi Tuhan Yesus? Iya, Yuna sayang Tuhan Yesus. Apa yang Yuna lakukan sebagai bukti Yuna mengasihi Tuhan Yesus? Yuna mau jadi anak yang taat. Yuna sayang mama papa, sayang dedek, sayang teman-teman. Apakah kamu mengasihi Yesus? Iya. Apa yang kamu lakukan sebagai bukti kamu mengasihi Tuhan Yesus? Ikut kata Tuhan, sayang kakak adik, dan menaati perintah Tuhan. Apakah kamu mengasihi Tuhan Yesus? Iya dong. Apa yang kamu lakukan sebagai bukti kamu mengasihi Tuhan Yesus? Berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu, memuji Tuhan setiap hari, membaca Alkitab. Nah adik-adik, sekarang kita mau hafal ayat firman Tuhan. Ayo berdiri. Nah, ikuti kakak ya. Matius pasal 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, sekali lagi adik-adik. Matius pasal 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, oke, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Kami mau seperti Yusuf dari Arimatea yang mengasihi Tuhan tidak dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Tuhan tolong kami melakukan apa yang Tuhan suka, tidak melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Apakah adik-adik mengasihi Tuhan Yesus? Tuhan tahu loh siapa yang mengasihinya dan siapa yang tidak mengasihinya. Apa janji Tuhan kepada orang yang mengasihinya? Mari kita dengarkan teman-teman kita yang membacakan ayat firman Tuhan mengenai hal ini. 1 Korintus pasal 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Yohanes pasal 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. 1 Corinthians chapter 8 verse 3. If anyone loves God, he is known by him. John chapter 14 verse 23. Jesus answered, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our dwelling place with him. 哥林多前书8章3节，若有人爱神，这人乃是
神所知道的。约翰福音14章23节，耶稣回答说：“人若爱我，就必遵守我的道，我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。” Adik-adik, kita mau belajar, kita mau mencontoh dari Yusuf dari Arimatea. Dia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan tindakan nyata. Kita juga mau belajar menunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui tindakan nyata. Tadi Kak Meria, kita lihat video anak-anak, ada yang berdoa, ada yang baca Alkitab di rumah, ada yang dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Itu juga adalah salah satu tindakan nyata kita mengasihi Tuhan. Oh iya Kak Mary, ada juga contoh lain. Kita bisa gunakan mulut kita untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman atau keluarga, baik yang percaya maupun yang belum percaya. Kita bisa mengatakan kepada mereka, Tuhan Yesus mengasihimu loh. Nah, adik-adik, kita juga bisa loh menggunakan tangan kita. Kita bisa mengambilkan air untuk kakek dan memek minum. Atau dengan tangan kita bisa membantu mama loh menyapu di rumah. Dan juga dengan tangan kita bisa membantu papa mencuci mobil. Dan masih banyak lagi kita bisa gunakan seluruh tubuh kita, mata kita, mulut kita, kaki kita, tangan kita, semuanya kita mau hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Wei Zhu Er Huo, kita sama-sama nyanyikan lagu Zuo Yi Bu Zuo. Betul. Kita juga bisa memberikan persembahan loh Kak Mary, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah adik-adik, untuk buletin juga sudah dikirimkan loh ke papa dan mama. Dalam buletin ada aktivitasnya. Jangan lupa ya dikerjakan ya. Kak Jinis, mengerjakan aktivitas juga untuk Tuhan Yesus loh. Oh iya, jadi adik-adik harus rajin-rajin kerjakan aktivitas. Kerjakan dengan sebaik mungkin. Jangan lupa foto ya, kasih lihat untuk kakak-kakak sekolah minggunya. Nah, ibadah kita sudah mau selesai. Nanti kita akan doa Bapa kami dan doa berkah akan dibawakan oleh Ibu Maria. Mari kita bersama kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. di bumi seperti di surga. Berikanlah kami Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, kesalahan kami, seperti kami juga seperti kami juga mengampuni orang
mengampuni orang yang bersalah kepada kami, yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, Ibu akan pimpin doa berkat. Mari lipat tangan, tutup mata. Kiranya damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai anak-anak sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Allah dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Bye-bye.